Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mitalia Sapitri. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan program studi Ilmu Perpustakaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpustakaan Arsip Digital dengan dosen pengampu Pak Al-Muhdil Karim, SIPMU. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Nabi Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri, serta lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun dari negeri kecil Hamimah itulah muncul satu cabang golongan Hashimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah, yang dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Oke, selanjutnya berdirinya Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah Ashrafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Asafah, yang artinya penumpah darah, adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah sampai 750 Masehi oleh Abdullah Abbas Ashrafah ini berlangsung sekitar 5 abad. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan idea pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan anak saudara keturunannya. Dinasti Bani Abbasiyah berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup menantang, yaitu pertama, dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh. Dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah, yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim, Abu Husaini dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan ini berdiri atas nama Abbasiyah, yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Oke, selanjutnya ada kemajuan masa Abbasiyah. Masa ini adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa Bani Abbasiyah terdapat banyak ilmuwan Islam yang terkenal karena kontribusi mereka dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa di antaranya beserta biografi ahli bidang dan karya-karya yang mereka hasilkan. 1. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir 780 Masehi dan wafat 850 Masehi. Adalah seorang ahli matematika dan astronomi Persia abad ke-9 yang dianggap sebagai salah satu pelopor aljabar modern. Dia juga dikenal sebagai bapak algoritma karena karya-karyanya dalam pengembangan sistem angka Hindu-Arab dan dalam menyelesaikan persamaan matematika dengan menggunakan metode aljabar. Beberapa karya terkenal Al-Khawarizmi antara lain Kitab Al-Jabar
Wa al-Muqabala, kitab Al-Jabar karya Al-Khawarizmi ini membahas tentang metode penggunaan aljabar untuk menyelesaikan persamaan matematika. Buku ini sangat berpengaruh dalam pengembangan aljabar modern. 2. Kitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Muqabala. Buku ini adalah ringkasan dari kitab Al-Jabar dan merupakan karya yang lebih populer dari Al-Khawarizmi. 3. Al-Jiz Al-Mumtahan. Buku ini membahas tentang astronomi dan penggunaan tabel astronomi dalam menghitung posisi benda langit. 4. Kitab Al-Tarikh Al-Kabir. Karya ini adalah catatan sejarah yang mencakup periode dari pencipta dunia hingga masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. 5. Kitab Surat Al-Arad. Buku ini membahas tentang bentuk dan ukuran bumi dan memberikan bukti bahwa bumi berbentuk bulat. Karya-karya Al-Khawarizmi sangat berpengaruh dalam perkembangan matematika dan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Karya-karyanya juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat dan menjadi dasar bagi pengembangan aljabar modern. Yang kedua yaitu Abu Al-Qasim Al-Jarawi. Abu Al-Qasim Al-Jarawi juga dikenal sebagai Abul Jasis, lahir 936 Masehi dan wafat 1013 Masehi. Adalah seorang ahli bedah dan dokter kebangsaan Arab yang dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah kedokteran. Dia lahir di kota Al-Jahra di dekat Cordoba, Spanyol pada masa kejayaan Khalifah Cordoba. Al-Jahrawi adalah seorang ahli bedah yang sangat terampil dan menciptakan banyak teknik dan instrumen bedah yang masih digunakan hingga saat ini. Dia juga menulis banyak buku tentang kedokteran dan bedah, termasuk buku yang menjadi rujukan penting selama berabad-abad. Beberapa karya terkenal Al-Jahrawi antara lain 1. Al-Tasrif. Ini adalah sebuah ensiklopedia kedokteran yang sangat terkenal dan berpengaruh pada abad pertengahan. Terdiri dari 30 jilid. Buku ini mencakup berbagai aspek kedokteran termasuk bedah, oftalmologi, dan farmakologi. Kitab Al-Jami Il-Ilaj. Buku ini membahas tentang diagnosis dan pengobatan berbagai penyakit termasuk masalah kulit, tulang, dan ginjal. Yang ketiga, Al-Qanun fi Al-Tib. Ini adalah sebuah buku teks kedokteran yang dianggap sebagai salah satu karya terbesar dalam sejarah kedokteran. Buku ini mencakup berbagai aspek kedokteran termasuk anatomi, falcomologi, dan etika medis. Yang keempat, kitab Al-Tasrif Ilman Al-Aja an Il-Taif. Buku ini membahas tentang berbagai teknik bedah dan instrumen bedah yang digunakan pada masa itu. Yang kelima, kitab Al-Istiqaq Al-Taqdir. Buku ini membahas tentang manajemen kesehatan dan administrasi rumah sakit. Karya-karya Al-Jahrawi sangat berpengaruh dalam perkembangan kedokteran dan bedah di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Karya-karyanya juga mempengaruhi perkembangan ilmu kedokteran dan bedah di dunia barat dan masih menjadi rujukan penting hingga saat ini. Yang ketiga yaitu Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan juga dikenal sebagai Geber, adalah seorang ahli kimia dan filsuf berkebangsaan Arab pada abad ke-8. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan ilmu kimia dan alkimia pada masa itu. Jabir lahir pada sekitar tahun 721 Masehi di wilayah Kufah, Irak. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya menekuni studi ilmu kimia, fisika, dan matematika, serta menulis banyak buku tentang topik-topik ini. Ia meninggal pada sekitar tahun 815 Masehi. Beberapa karya terkenal dari Jabir Ibnu Hayyan antara lain 1. Kitab Al-Kimia.
Buku ini membahas tentang berbagai teknik kimia dan cara membuat berbagai senyawa kimia, termasuk asam sulfat, alkohol, dan merkuri. Kedua, kitab Al-Sabi'in. Buku ini berisi tentang pemikiran-pemikiran filosofis Jabir mengenai alam semesta dan makhluk hidup di dalamnya. Yang ketiga, kitab Al-Fahma. Buku ini membahas tentang pengobatan dan obat-obatan, termasuk obat-obatan yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan dan mineral. Yang keempat, kitab Al-Mizan. Buku ini membahas tentang filsafat dan etika, termasuk konsep tentang keadilan, kesetaraan, dan kebenaran. 5. Kitab Al-Tasrif. Buku ini membahas tentang berbagai teknik medis, termasuk bedah dan farmakologi. Karya-karya Al-Jabir Ibnu Hayyan sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu kimia dan alkimia di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Karya-karyanya juga memengaruhi perkembangan ilmu kimia di dunia barat dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kimia modern. Ilmuwan yang keempat yaitu Al-Kindi. Al-Kindi juga dikenal sebagai Al-Kindus. Lahir pada tahun 800 Masehi dan wafat pada tahun 873 Masehi. Adalah seorang ahli filsafat, matematikawan, ilmuwan, dan musisi terkenal dalam sejarah Islam. Ia lahir di Kufah, Irak, dan dikenal sebagai Bapak Filosofi Islam karena kontribusinya dalam perkembangan pemikiran filsafat di dunia Islam. Al-Kindi adalah seorang ahli matematika yang ulung dan banyak berkontribusi dalam bidang matematika dan astronomi. Dia menulis banyak buku tentang matematika dan astronomi, serta menerjemahkan banyak karya ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Beberapa karya terkenal Al-Kindi antara lain 1. Risalah fi al-Nafs. Buku ini membahas tentang psikologi dan bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh emosi dan pemikiran. Yang kedua, kitab Al-Falsafah Al-Ula. Buku ini membahas tentang konsep-konsep filsafat dan meteorologi ilmiah. Yang ketiga, Risalah fi Al-Aql. Buku ini membahas tentang pemikiran dan rasio serta hubungan antara pemikiran dan agama. Yang keempat, kitab Al-Musaqqa Al-Kabir. Buku ini membahas tentang musik dan teori musik. Yang kelima, Risalah fi Himayat Al-Buruj. Buku ini membahas tentang astronomi dan astrologi. Karya-karya Al-Kindi sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia Islam dan Eropa pada abad pertengahan. Karya-karyanya juga memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di dunia barat dan masih menjadi rujukan penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat hingga saat ini. Ilmuwan yang kelima yaitu Abu Bakar Al-Razi. Abu Bakar Al-Razi lahir pada tahun 864 Masehi dan wafat pada tahun 925 Masehi. Adalah seorang polemat, dokter, ahli kimia, filosof, dan seorang teologi muslim Persia. Dia dikenal dengan nama Harazes dalam bahasa barat. Lahir di Rey, Iran, ia belajar kedokteran dan kimia di Baghdad, yang pada saat itu merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Al-Razi adalah salah satu tokoh terkemuka dalam sejarah kedokteran dan kimia Islam. Ia menulis lebih dari 200 buku dan makalah selama hidupnya. Beberapa karya pentingnya termasuk kitab Al-Hawi fi Al-Tib, buku penghantar dalam kedokteran yang mencakup lebih dari 20 volume, dan kitab Al-Ashraf, buku rahasia, di mana ia membahas kimia, fisika, dan kedokteran. Selain itu, Al-Razi juga menulis karya-karya lain seperti Al-Mulkiyat, buku kerajaan, yang membahas politik dan etika.
Al-Tib Al-Ruhani, kedokteran rohani, yang membahas kesehatan mental dan spiritual. Al-Mansuri, buku penghantar dalam kedokteran yang mencakup praktik-praktik medis. Salah satu kontribusi terbesar Al-Razi adalah dalam bidang kedokteran. Dia mengembangkan metode yang lebih baik dalam diagnosis penyakit dan menciptakan banyak obat-obatan baru. Ia juga menyatakan bahwa kuman dan infeksi dapat menyebar melalui kontak dan memperkenalkan konsep kesehatan masyarakat. Dalam kimia, Al-Razi mengembangkan teknik distilasi dan kristalisasi yang memungkinkan pengembangan obat-obatan dan pewarnaan tekstil. Dia juga meneliti berbagai bahan kimia dan mempelajari reaksi kimia antara mereka. Karya-karya Al-Razi memengaruhi banyak ilmuwan dan filsuf pada zamannya dan setelahnya. Karya-karya Al-Razi diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi sumber inspirasi bagi ilmuwan Barat selama abad pertengahan. Pada saat ini, karya-karya Al-Razi masih dipelajari di seluruh dunia sebagai kontribusi penting dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.